Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak sekalian, khususnya anak kelas 6 SDN 019 Pematang Tinggi. Masih berjumpa lagi dengan Pak Guru. Saat ini kita masuk ke materi selanjutnya. Kemarin kita sudah menyelesaikan tugas tema 2, subtema 1, pembelajaran 1. Sekarang kita masuk ke tema 2, subtema 1, pembelajaran 2. Untuk anak-anak, simak baik-baik video ini agar supaya dapat mengerjakan tugas dengan baik ya. Selamat mengikuti pembelajaran secara online ini. Untuk materi yang pertama yang kita sampaikan tentang PPKN ini ya, meneladani sikap rukun dalam perbedaan. Meneladani sikap rukun dalam perbedaan. Perhatikan penerapan sikap rukun dalam cerita di bawah ini ya. Ini Pak Mus punya cerita ini. Nah, ini ada sebenarnya perbedaan, banyak sekali perbedaan di sini. Dari gambarnya aja, ini berbeda jenis kelamin, berbeda suku ya, atau mungkin berbeda watak, bahasa dan sebagainya. Nah, ini kita baca aja langsung perbedaan yang menguatkan. Penduduk kampung Nusantara berasal dari daerah yang berbeda-beda. Banyak pendatang yang tertarik tinggal di kampung Nusantara karena warganya terkenal selalu hidup rukun. Meskipun berbeda suku dan agama, semua warga hidup rukun dan sering mengadakan kegiatan bersama. Lanjut. Pada hari Minggu, warga kampung Nusantara selalu melakukan kegiatan senam atau olahraga bersama. Mereka juga sering mengadakan kerja bakti, membersihkan lingkungan. Selain itu, antar warga juga selalu membantu satu sama lain. Perbedaan suku dan agama membuat warga memiliki budaya yang beragam pula. Warga pun dengan senang hati mempelajari budaya satu sama lain. Sebagai contoh, bersama-sama mereka belajar menari barongsai dari warga Tionghoa. Mereka juga turut membantu membuat tumpeng gede yang dibuat warga dari Tengger. Sikap toleransi selalu ditunjukkan oleh warga kampung Nusantara. Mereka mencerminkan kehidupan Bhinneka Tunggal Ika. Mereka hidup damai berdampingan dan tulus saling menjaga. Persatuan membuat warga kampung Nusantara dapat melakukan banyak hal bersama-sama. Nah, itu tadi anak-anak sekalian, satu teks atau cerita yang di dalamnya menceritakan tentang penerapan hidup rukun ya. Nah, selanjutnya bagaimana cara membuat bagan tentang kerukunan dalam perbedaan. Ini ya. Ini bagannya seperti ini atau diagramnya seperti ini. Rukun dalam perbedaan. Perbedaan yang ada biasanya asal daerahnya berbeda, budayanya berbeda, suku agamanya berbeda, agamanya berbeda. Nah, ini perbedaan yang ada seperti ini ya. Kemudian manfaat hidup rukun apa saja? Manfaatnya yang pertama mudah bekerja sama. Yang kedua dapat belajar budaya suku lain. Yang ketiga merasa tenang dan nyaman. Yang keempat dapat melakukan banyak hal. Yang kelima memiliki banyak teman. Nah, ini semua adalah manfaat dari hidup rukun. Kemudian cara menyikapi perbedaannya bagaimana? Cara menyikapi perbedaan yang pertama, bermain bersama, saling menghargai, saling membantu, mempelajari budaya suku lain, saling menjaga satu sama lain. Ini adalah cara menyikapi perbedaan. Nah, ini kalau kita bentuk bagan seperti ini maka akan lebih mudah untuk memahaminya. Kalau dari cerita tadi mungkin kita harus memilah-milah lagi. Tapi kalau sudah dibuat seperti ini maka apa saja manfaatnya? Manfaat hidup rukun. Nah, ini apa saja cara menyikapi perbedaan ini? Ya. Lanjut, bagaimana cara menceritakan pengalaman hidup rukun? Nah, ini ada contoh pengalaman hidup rukun si Uni ya. Aku dan teman-temanku memiliki beragam perbedaan. Misalnya, aku dan Made memiliki perbedaan agama. Aku beragama Islam dan Made beragama Hindu.
Aku dan Made juga berbeda daerah asal. Aku berasal dari Sumatera Barat, sedangkan Made berasal dari Bali. Meski kami berbeda, kami tetap bisa hidup rukun dan berteman baik. Kami juga sering bermain dan belajar bersama. Kami juga saling membantu ketika sedang ada kesulitan. Dengan hidup rukun, kami telah menjaga persatuan dan kesatuan. Ini adalah satu cerita yang diceritakan oleh si Uni, ya. Mungkin untuk anak-anak bisa membuat cerita seperti ini, pengalaman tentang hidup rukun, kalian tuliskan di buku tulis masing-masing. Nah, itu tadi untuk PPKN-nya ya. Untuk PPKN-nya. Kita lanjut sekarang ke materi SBDP. SBDP, kita masuk ke seni tari nih sekarang. Kita masuk ke seni tari. Mengenal tari lego-lego. Apa itu tari lego-lego? Nah, itu kita baca juga nih. Apa tari lego-lego itu? Indonesia memiliki beragam tarian yang tersebar di berbagai daerah. Tarian daerah atau tarian adat merupakan salah satu kekayaan budaya yang disampaikan secara turun-temurun. Tarian adat memiliki pesan dan makna yang luhur serta menyerukan semangat persatuan. Salah satu contohnya adalah tari lego-lego yang berasal dari Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Tari lego-lego bertujuan mengajak masyarakat bersatu membangun kampung dan negeri. Tari lego-lego di setiap kawasan Kabupaten Alor memiliki gaya tari dan nyanyian yang berbeda-beda. Namun, formasi tarian di setiap kawasan tetap sama, yakni berupa lingkaran. Tari lego-lego menjadi identitas serta menjadi pemersatu suku-suku di Kabupaten Alor. Awalnya tari lego-lego merupakan tarian perang, tapi saat ini digunakan sebagai tarian untuk menyambut tamu. Tamu yang datang disambut oleh masyarakat yang dianggap tua atau dituakan dalam adat. Selanjutnya tamu diajak menuju sebuah pohon besar yang rindang dengan beberapa warga perempuan saling berpegangan tangan mengelilingi pohon. Tamu juga dipersilakan ikut serta dalam tarian tersebut. Dengan gerakan kaki yang diatur sedemikian rupa, penari akan bergerak mengitari pohon pada saat yang sama. Ada seseorang yang akan menawarkan sirih pinang dan minuman sopi, minuman khas Nusa Tenggara Timur. Di dalam lingkaran terdapat 3 lelaki yang memiliki tugas berbeda. Satu orang bertugas memukul gong untuk mengiringi langkah penari. Satu orang, nah ini ada lanjutannya ya. Nah, sekarang jenis-jenis pola ini tadi ya, ini ilustrasi dari tari lego-lego ya. Untuk apa namanya, kalian bisa mencari juga ilustrasi atau tari lego-lego itu seperti apa, bisa kalian cari di internet juga. Kalian bisa browsing, bisa searching untuk mengenal tari lego-lego lebih dalam. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis pola lantai tari. Nah, pola-pola lantai tari ada yang pola lantai lurus vertikal. Itu tarinya tari Yospan dari Papua. Nah, ini vertikal ini. Pola lantai vertikal, jadi orangnya ada depan, belakangnya ada, belakangnya. Ini tari Yospan dari Papua. Kemudian pola lantai huruf V. Pola lantai huruf V ini tari gending Sriwijaya dari Sumatera Selatan. Jadi orangnya berbentuk seperti ini. Ada yang satu di depan, kemudian 2 ada di belakangnya tapi di samping kanan kiri, kemudian samping kanan kirinya lagi ada orang gitu. Ya, jadi formanya kalau dilihat dari atas dia berbentuk V. Kemudian pola lantai lingkaran. Pola lantai lingkaran contohnya tari randai dari Sumatera Barat. Jadi kalau ini kan ada berbentuk lingkaran. Ini berbentuk vertikal, ini berbentuk V, ini berbentuk lingkaran. Lanjut, pola lantai tarian daerah. Nah, ini ada pola lantai tarian daerah, ada nama-nama tariannya, asal daerahnya ini, pola lantainya ini. Tari Sedati dari Aceh, pola lantainya garis lurus vertikal. Tari Lenggok Mainang,
asal daerahnya dari Sumatera Utara, pola lantainya garis lurus, diagonal, horizontal, dan lingkaran. Jadi maksudnya garis lurus diagonal itu berpotongan. Kalau horizontal itu mendatar, kalau lingkaran melingkar tadi. Tari piring dari Sumatera Barat. Tari piring Sumatera Barat dia pola lantainya garis lurus membentuk segi empat, garis lurus tapi berbentuk segi empat ya. Kemudian tari tandak dari Riau, garis lingkaran. Tari andon dari Bengkulu, garis lingkaran juga. Tari jaipong dari Jawa Barat, garis lurus berbentuk zigzag, lurus tapi zigzag. Zigzag itu berbentuk kayak gergaji gitu ya. Tari topeng Betawi dari DKI Jakarta, garis lurus lengkung, lurus tapi dia lengkung ya. Tari serimpi dari Jawa Tengah berbentuk garis lurus. Nah, tari kecak dari Bali, garis lurus garis lengkung lingkaran. Tari perang dari Nusa Tenggara Timur, garis lurus. Tari gantar dari Kalimantan Timur, garis lurus vertikal. Kemudian tari nih ya, tari tambun dan bunga dari Kalimantan Tengah, dia berbentuk garis lurus zigzag. Tari badong dari Sulawesi Selatan berbentuk garis lengkung. Tari sajojo dari Papua berbentuk garis lengkung. Itu polanya. Nah, sekarang bagaimana cara memperagakan pola tari lenggok makina? Nah, ini Pak Mus punya beberapa video sebetulnya ya. Yang pertama yaitu langkah gerakannya penari berhadapan lalu berjalan melenggang maju mundur sambil tangan diayunkan. Pola lantainya adalah garis lurus horizontal. Nah, untuk jelasnya kalian simak video gerakan garis lurus horizontal ini. Silakan mengikuti. Selanjutnya setelah kita mengikuti video tadi, menyimak video tentang gerakan pola lantai garis horizontal, kita masuk ke langkah atau pola lantai garis lurus diagonal. Ini bentuknya seperti ini. Langkah gerakannya yaitu penari berjalan melenggang membentuk garis lurus diagonal atau menyilang. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kalian simak video berikut ini. Tadi sudah kita lihat sama-sama video pola lantai garis lurus diagonal. Selanjutnya kita belajar tentang pola lantai lingkaran. Pola lantai lingkaran bagaimana? Langkah gerakannya penari berjalan melenggang, putar dan membentuk lingkaran, kemudian kembali ke tempat semula. Nah, untuk lebih jelasnya kalian simak video pola lantai lingkaran berikut ini.
Baik, setelah kalian simak 3 video tadi ya, video gerakan pola memperagakan pola tari lenggak-lenggok mainan, yang pola lantainya ada 3, pola lantai garis lurus horizontal, kemudian pola lantai garis lurus diagonal, kemudian yang terakhir pola lantai lingkaran. Berarti kalian sudah, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Kalau bisa kalian bisa mempraktekkannya ya, sendiri di rumah, atau mungkin bersama teman sambil bermain. Kita peragakan pola tari lenggak-lenggok mainan. Alhamdulillah, materi kita sudah selesai untuk pembelajaran 2 kali ini. Tema 2, subtema 1, pembelajaran 2 kali ini sudah selesai. Selanjutnya seperti biasa kalian kerjakan tugas yang ada di tema, kemudian unggah di Classroom. Mungkin itu dulu yang bisa Pak Mus sampaikan. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Pak Mus akhiri dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.